Shalom, selamat siang. Hari ini saya akan menceritakan Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman. Dalam hidup orang beriman memiliki 9 buah roh yang timbul dalam hidup mereka. 9 buah roh tersebut tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh yang paling menonjol dalam hidup saya adalah kasih dan kesetiaan. Yesus rela mati di kayu salib. Itu adalah kasih terbesar dari Allah kepada manusia. Yesus juga setia kepada Allah sampai ia mati di kayu salib yang keji. Sekian dari saya, terima kasih, shalom. Salam semuanya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman. Ciri-ciri orang memiliki Roh Kudus adalah taat kepada Roh Kudus, hidup kudus, menghasilkan buah roh, dan memberitakan Injil kepada semua orang. Seperti yang pernah kita dengar di dalam Alkitab yang tertulis di Galatia 5 ayat 22-23 yang menjelaskan tentang 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di dalam 9 buah roh ini yang sangat menonjol di dalam hidup saya adalah kebaikan. Mengapa kebaikan? Karena Allah baik kepada semua orang tanpa memandang fisik seseorang. Kiranya kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kita bisa menjalani hari-hari yang Tuhan perayakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, saudara-saudara. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sabrina Lubatu dari kelas 4. Di sini saya akan menceritakan ciri-ciri Allah memperbarui hidup orang beriman dalam kasih, yaitu perubahan oleh Roh Kudus adalah pengalaman spiritual yang mendalami, di mana seseorang harus dilahirkan kembali dan diubah secara radikal. Ciri-ciri orang yang diperbarui oleh Roh Kudus. Menurut orang Kristen ada 9 buah Roh Kudus. Dalam hidup saya, menurut saya, buah yang paling menonjol dalam hidup saya adalah kemurahan. Sebagai buah dari Roh Kudus, ini adalah tindakan lakukan untuk orang lain, untuk melayani Tuhan dengan motivasi karena kita telah menerima kemurahan selama dari Tuhan. Itulah buah yang paling menonjol di hidup saya, yaitu buah kemurahan. Sekian dari saya, terima kasih. Yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Yang pertama, mampu bertahan menghadapi godaan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak mudah untuk dipengaruhi dan digoda oleh bermacam-macam tawaran jahat. Jadi teman-teman bisa dipahami bahwa Roh Kudus itu membantu kita untuk bertahan dalam segala tindakan kejahatan yang kita perbuat. Misalnya kita diganggu oleh teman kita atau dicanda-candakan seperti dibully, dipukul, dihina, tapi Tuhan telah mengajarkan kita untuk tidak membalasnya. Dan Roh Kuduslah yang memenuhi kita untuk bertahan dan sabar. Dan yang kedua adalah suka sekali berdoa, memuji, dan menyembah kepada Tuhan. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir keluar dari dalam hatinya, bahkan di tengah situasi yang sulit dan menderita, orang itu tetap mengucap syukur pada Tuhan. Jadi yang satu ini itu seperti kita selalu berdoa dan memuji Tuhan dalam keadaan apapun, seperti dalam susah, senang, sedih, dan gembira.
dan orang itu pasti akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Tuhan akan memberikan yang baik kepadanya. Dan yang ketiga adalah kesadaran akan dosa. Manusia yang diperbaharui oleh Roh Kudus cenderung memiliki kesadaran yang lebih dalam tentang dosa-dosa mereka dan kebutuhan akan pengampunan. Mereka juga dapat mengakui dosa-dosa mereka dan mencari pertobatan. Nah, jadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu dapat memiliki kesadaran akan dosanya yang dia telah perbuat. Jadi, orang itu pasti akan mencari pertobatan. Dan yang kelima adalah ketertarikan terhadap pertumbuhan rohani. Mereka bisa merasakan adanya dorongan untuk terus tumbuh dalam iman dan pengetahuannya tentang agama. Pertumbuhan rohani menjadi penting bagi mereka. Jadi, Roh Kudus itu mendorongkan kita untuk terus lebih mengenal Tuhan dan agama kita. Jadi, ciri-ciri orang yang diperbarui oleh Roh Kudus salah satunya ini tuh. Ini ya teman-teman. Dan yang keenam atau terakhir, transformasi karakter. Roh Kudus membantu dalam perubahan karakter. Orang yang diperbarui bisa mengalami transformasi moral dan etis, sehingga perilaku mereka akan lebih mencerminkan nilai-nilai Kristen seperti kasih, keadilan, dan kejujuran. Jadi, yang satu ini, Roh Kudus telah membantu kita untuk lebih berubah ke pertumbuhan nilai-nilai Kristen. Jadi, Roh Kudus itu membantu kita untuk memiliki nilai yang lebih kekristenan, seperti kejujuran, keadilan, dan Buah Roh Kudus, yaitu yang pertama kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kemurahan, yang kelima kesabaran, yang keenam kebaikan, yang ketujuh kesetiaan, yang kedelapan kelemah lembutan, yang kesembilan pengendalian diri. Kita akan membahasnya lebih dalam, yaitu yang pertama itu kasih, ya, dimana manusia diajarkan untuk mengasihi sesama makhluk hidup, mau itu manusia, hewan, bahkan tumbuhan, karena Tuhan sendiri telah mengajarkan kita apa itu artinya mengasihi. Yang kedua sukacita, dimana hidup kita itu harus bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan serta berdoa dan tidak boleh mengeluh, karena kita harus tetap setia dan sukacita terhadap Tuhan. Yang ketiga adalah damai sejahtera, dimana kita dalam kehidupan tidak boleh adanya permasalahan ataupun konflik, tapi dalam hidup kita harus memiliki damai sejahtera, di mana dalam kehidupan kita damai dan juga sejahtera, tidak memiliki sebuah masalah dan juga pertikaian. Yang keempat, kemurahan, di mana kita sangat rendah hati dalam memaafkan seseorang maupun dia berbuat salah kepada kita. Yang kelima, kesabaran, di mana kita harus bersabar kepada orang, karena Tuhan sendiri sudah mengajarkan kita untuk bersabar, serta kita harus menyabari sesuatu yang telah membuat kita marah. Contohnya saat kita diejek ataupun dihina, kita harus bersabar, karena Tuhan sendiri mengajarkan kita artinya bersabar, dan kita juga harus melakukannya. Yang keenam adalah kesetiaan, di mana kita harus tetap setia pada Tuhan dan juga firman-Nya, serta kita harus
melakukan semua perintahnya tanpa pengecualian. Yang ketujuh yaitu kebaikan. Kita harus selalu membuat kebaikan terhadap orang lain, karena Tuhan sendiri telah mengajarkan kita untuk membuat sebuah kebaikan. Dan ke-8 kelemah lembutan, di mana kita harus melakukan lemah lembut kepada seorang dan tidak membolehkan kekerasan. Dan ke-9 pengendalian diri, kita harus mengendalikan diri kita terhadap roh-roh yang jahat dan juga godaan atau nafsu. Sekian dari podcast saya, terima kasih telah mendengarkan. Mohon apabila ada kesalahan dalam menyampaikan podcast. Sekian dari saya harap podcast saya bermanfaat untuk kita semua. Shalom dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada saatnya nanti aku menangis di hadiratmu, bukan karena beban persoalan, tapi karena mujizatmu terjadi. Akan ada saatnya nanti aku berseru padamu, bukan karena berat pergumulan, tapi karena ucapan syukurku. Tuhan, Engkau memulihkanku, yang hilang telah dikembalikan. Tangan-Mu mengangkat aku saat ku jatuh dalam kelemahan. Sungguh dahsyat